Kalian percaya nggak kalau teman aku sekarang lagi kuliah S3 di Amerika, fully funded dengan beasiswa, dan taunya dari Twitter, hari ini kita bakal mukbang makanan khas Pontianak sambil ngobrolin tentang beasiswa dan gimana caranya dia bisa dapat beasiswa fully funded. Tips hidup di Amerika dan pastinya makan enak bareng. Nah, kalau kalian lagi cari inspirasi buat kuliah ke luar negeri atau pengen tahu kehidupan mahasiswa Indonesia di Amerika, stay tune karena obrolan ini bakal seru banget. Halo guys, apa kabar? I'm great and welcome to Pontianak. Jadi akhirnya kita sudah kembali ke Pontianak setelah perjalanan yang begitu panjang. Kayak 12 jam ada tadi di jalan. Dan ini aku sudah dijamu oleh teman-temanku, teman KKN guys. Kayak nggak tahu KKN apa, sama kayak yang aku lakukan ke Kalimantan ini. Intinya kita ke pedalaman dan kita melayani di sana ya, gitu. Terus ini kita mau mukbang, makan sambil ngobrol-ngobrol lah ya. Jadi ya, mari kita coba kuliner khas Pontianak ini. Ini apa? Coba dijelaskan ya Ibu dan Bapak. Ini ada apa nih? Sama nih buat nemenin. Oh iya, bagus. Biar nggak kelihatan makan sendiri ya, kan. benar, biar nggak kelihatan makan sendiri. Oke, ini ada apa aja nih? Yang pertama, Ini kue tiaw Pontianak. Apa yang membedakan kue tiaw Pontianak dan kue tiaw lainnya? Kalau aku pribadi di Pontianak pasti pakai sapi. Oh. Kalau di Jawa aku sering makan Ayam. ayam atau telur nggak sih? Iya. Kalau ini pasti sapi. Terus kadang ada isian lain seperti babat atau temen-temen. Tapi kita bisa Ini sapi request aja. sapi. Lalu ini apa? Nasi Itu apa ini? nasi semi padang tapi bukan padang. Iya, kelihatannya kayak nasi Padang guys. Ya, Cuma tapi tidak kayaknya mengklaim bukan. itu padang. Dan Coba harus kita dicoba makan saja ya. lah. Ini namanya nasi apa? Kalau Nasi- di GoFood. Rumah makan Melda, Oh, nasi rumah makan Melda guys. singkatan Melayu Dayak. Melda itu singkatan Melayu Dayak. Kirain kayak punyanya Ibu Melda gitu ya, Oh. bukan ya? Bukan. Ini si kue tiaw Apollo. Ini jujur porsinya gede banget guys. Porsinya gede. Bisa buat 2 orang. Wow. Nih BTW rombongan saya juga sedang makan di sini, jadi kita tidak tertinggal ya walaupun kita makan di rumah. Terus apa lagi? Ini choy pan. Tapi kalau di sini bilangnya cai kue. Oh, kayak cakwe tapi bukan. Cai. Cai kue. Oh, chai kue. Ya. Ini selanjutnya guys, ini namanya chai kue. Chai kue, ini choy pan basically. Ini asli Kalimantan, makanya harus coba kalau lagi di Kalimantan. Asli mana sih tapi Kalimantan Barat ini? Iya. Oh Ini iya. kan Chinese. Oh. Oke deh. Ini Pisang. Sebenarnya kalau Pontianak identiknya pisang serikayanya. Oh. Tapi kan nggak semua orang suka Iya, serikaya. iya. Jadi kita ambil versi Yang normal. paling umum aja ya. Ini pisang guys, ini ada yang rasa keju. Ini dari nama tokonya apa? Itu sebenarnya saya juga kurang tahu. Kurang tahu ya. Berikan pokoknya. Oh, Viral aja gitu. ini viral, pokoknya ini viral guys. Ini viral. Ini pisang coklat. Terus ini. Itu amplang. Itu khasnya Kalbar juga buat oleh-oleh gitu. Iya. Kalau beli oleh-oleh di mana sih BTW? Di nanti di PS. PSP. Oke, ini amplang guys. Ini juga pokoknya khas Kalimantan Barat. Karena mainannya nggak ada. Oke. Nggak ada. Sudah nggak ada. Sekarang dicicip. Oke, kita mulai ya. Aduh, yang mana dulu ini? Harus habis, yeay. Nggak bisa habis, nanti kita bungkus aja ya guys. Ada sambelnya aja kalau suka pedas. Oh, nggak ada. Karena orang Pontianak sama pedas, jadi pasti sambelnya banyak. Ini kayak nasi Padang, tapi ini tuh saya sangat tertarik dengan 2 ini sih. Coba Wait. dulu aja. Jadi itu emang spesifik Pontianak ya. Rumah makan di Pontianak. Baru ada di Pontianak. Baru ada di Pontianak. Ada cabangnya di Pontianak satu Ada apa? 9 cabang. Ada 9 cabang. Oke. Kita coba tuh kan bos tuh Cimahi. Iya. Kalian aja yang buka gimana cabangnya? Iya. Kita buka. Sama ada bakso gepeng. Mana? Oh. Ini guys, baksonya gepeng. Oke. Kita coba segini dulu ya. Ini ya taruh sini aja. Apa apa tuh?
Aduh, Lu udah dingin Bu. nggak apa-apa. Menunggu Anda tadi dari Masih anget kok, Masa anget-anget sih? dikit. Soalnya kan ini antri, Beb. Takutnya teman-teman juga pada ngantri. Iya sih rame banget itu si Apollo itu. Iya. Itu beneran harus kalau pakai sambal. Tadi pakai sambal nggak? Enggak, belum dia betul. Ya udah, Ah. coba Kamu original suka dulu. pedas Apa? nggak sih? Biasa aja sih. Bisa. Tapi ini nggak pedas kok. Bisa. Tapi tidak terlalu bisa ya. Jadi kayak level 1 lah. Kemarin tuh nyobain yang di nasi telur ininya. Ayo. Iya. Terus kayak agak beda gitu deh. Terus ini gimana? Ini enak sih. Tapi itu mungkin nggak pakai telur doang ya. Jadi kayak Oh, bukan yang daging. iya bukan. Jadi kayak Nasi telur. mungkin agak beda. Ada video. Oh. Kalau di sini emang identiknya ini malah jarang ayam kalau di sini. Bedanya tuh gigit sesuatu. Ya udahlah. Mau digunting aja ya? Iya boleh. Jadi besok? Aja. Besok pesawat jam berapa? Tadinya tuh jam 3, tapi jadinya diundur, delay jadi jam 5. Bagus lah. Iya bagus sih sebenarnya, jadi bisa jajan dulu. Terus besok kamu rencananya kemana aja? Besok tuh pagi tuh ke gereja, abis itu kayaknya beli oleh-oleh, abis itu udah deh. Gerejanya di mana? Udah tau belum? Tahu dekat Asyang, Kopitiam Asyang. Siang. Iya. Kirain yang gereja gede. Yang Chandra. sampai WC. Bukan. Soalnya itu gede banget. depannya samping oleh di situ soalnya. Oh. Maksudnya biar sekalian kan tadi mikir. Iya. Tapi deket sih kayaknya ya tadi Deket, sama Pak. si Asyang itu. Ya, tapi beda jalan kan. Kalau Mhm. kamu jalan kaki bisa. Iya benar. Nanti aku bilang. Apa namanya PXP? Iya. Oke. Kalau enggak kalau PSP tuh dia campur, biasanya oleh-olehnya nggak cuma makanan, tapi segala Barang-barang, perintilan kayak merchandise. barang kayak gitu. Kalau yang sebelahnya blok satunya itu di samping Kaisar itu cuma makanan doang. Sekilas info guys, jadi teman saya ini berdua tuh lagi 5 tahun, 4 tahun lagi ya berarti ya, masih akan di Amerika. Jadi mereka tuh Fahminya sih lagi ambil S3 di mana? Di New York. Nama kampusnya Rensselaer Polytechnic Institute. Oke. Ya, itu di nama kotanya Troy, di upstate. Ya, kurang lebih 2 atau 3 jam ya. Program doktor di program studi Science and Technology Studies. Dia jadi program interdisipliner antara belajar social science yang mempelajari STEM atau natural science kayak gitu. Jadi kayak belajar STEM tapi dari sisi Dalam perspektif sosialnya. social science, ya makanya science and technology. Kontrak dengan kampus itu 4 tahun, tapi normally PhD di sana itu 4 atau 5 tahun. Jadi dan kebetulan, maksudnya bukan kebetulan ya, dan visa kita berdua juga 5 tahun, kayak gitu. Jadi ya sih bisa mungkin maksimal 5 tahun, Maksimal 5 tahun. udah beres. Kecuali kalau mau extend ya. Iya. Itu berarti dapat beasiswa dari mana tuh? Jadi awalnya itu sebetulnya full dari kampus. Kampusnya itu private, bukan public university. Private university, jadi pendanaan semuanya dari kampus murni. Dan beasiswa yang aku dapetin itu namanya teaching assistant. Jadi istilahnya aku di hire sebagai teaching assistant, tapi pada saat yang sama juga studi buat PhD doktoralnya. Jadi uang stipend, tuition fee, living cost dan lain sebagainya itu dibayar oleh kampus berdasarkan kita kerja sebagai teaching assistant gitu. Jadi dalam satu semester misalkan ambil 3 mata kuliah untuk doktoralnya, dan itu kan masih baru 9 SKS dan kita diwajibkan untuk ambil 12 SKS. Nanti ke SKS sisanya itu dihitung sebagai jadi asisten pengajar, asisten dosennya. Ya. Dan yang diajar yang mahasiswa satu. Gitu. Menarik. Dan itu berlaku selama 4 semester. 2 tahun berarti. 2 tahun program teaching assistantship-nya, karena setelah itu ini spesifik di fakultas itu, maksudnya school, Faculty of
School of Social Science-nya itu akan ada Haas Fellowship. Maksudnya ada fellowship dari fakultas gitu. Dimana tahun ketiga kan biasa dipakai untuk penelitian, doktoralnya, disertasinya, dan itu memakan waktu 1 sampai 2 tahun beserta penulisan hasilnya kan, disertasinya. Dan itu dikasih fellowship, tapi kita harus apply ibarat. Berarti tuh kayak, jadi sebenarnya funding yang dijamin tuh baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Nanti apply lagi buat si Haas Fellowship. Haas Fellowship. Kayak gitu. Nah sebetulnya funding yang dijamin itu 4 tahun juga gitu. Cuman itu kalau misalkan penelitiannya memang di kota atau di negara di sana atau di US, karena harus stay di sana. Untuk jadi teaching assistant kan emang harus ngajar in person ya, harus ada di sana gitu. Kalau misalkan penelitianmu arsip atau mengenai US atau apapun itu ya bisa stay di sana aja gitu. Tapi karena aku penelitianku soal Indonesia dalam konteks orang Indonesia dan akan penelitian misalnya away dari US sekitar 1 tahun 2 tahun gitu di Indonesia, jadi aku harus dapat fellowship untuk mengganti si teaching assistant itu, dan juga untuk membayar tuition fee dan stipend, mendapatkan stipend bulanan gitu. Jadi ibaratnya fellowship ini nanti akan meng-cover stipend bulanan, biaya bulanan, dan juga termasuk di dalamnya biaya penelitian ya selama 2 tahun gitu. Tapi si RPI kampus ini tuh dia punya beberapa skema yang berbeda juga sih. Ada yang dapat teaching extensive, tapi mostly PhD di sana by scholarship ya. Ada yang dapat teaching assistantship, jadi ada aku dan itu. Ada yang research assistantship, jadi bantu risetnya dosen, atau si kampus itu punya project besar misalkan kayak sekarang yang lagi project yang lagi happening itu soal quantum computing kayak gitu lah. Jadi orang-orang yang computer science, yang IT, system engineering kayak gitu, mereka punya dapat banyak project di sana. Jadi selama 4 tahun kehidupannya dijamin gitu, tapi proyeknya memang sudah ditetapkan kayak gitu. Nah bedanya kalau yang aku dapetin ini, proyekku ya proyek aku menetapkan proyekku sendiri berdasarkan diskusi dengan supervisor. Ya begitu. Kan menarik sekali ya guys. Jadi tahunya ada si teaching assistantship ini emang nyari atau dikasih tahu atau gimana tuh? Tahu aku tuh S3 tuh ada yang menjaluri, emang harus nge-approach dosennya gitu kan. Terus kayak biasa tuh kalau ke UX tuh yang aku tahu cuma ada LPDP sama Fulbright. Oh iya. Tapi ini kan kayak dari kampusnya kan, jadi kayak jalur lain. Beda lagi. Iya beda lagi. Iya. Ya ini sebetulnya bukan jalur yang bukan yang umum ya, bukan jalur yang awam gitu. Tapi memang jalur berbeda ya. Jalur langit. Orang-orang juga nggak tahu gimana bisa gitu. Jalur X gitu. Oke. Iya. Jadi aku sebetulnya di X. Jadi aku serius? nemunya di X, di Twitter. Aku kan aktif di Twitter. Dan kayak follow hashtag akademik Twitter gitulah, PhD Twitter dan lain sebagainya lah. Jadi ada diskusi. Emang udah niat, emang pengen PhD? Iya, sebetulnya emang bahkan lebih awal mulanya kalau ditarik secara ini timeline, setelah lulus S2 pengen langsung gitu. Cuman waktu itu kan ya karena kesempatan funding dan juga istilahnya proposal juga belum matang gitu. Dan waktu itu kebetulan IELTS udah expired ya. Tadinya mau daftar LPDP lagi gitu, cuman kan harus IELTS lagi, terus kayak ambil waktu lagi dan mencari kampus lagi untuk dapat LOA, jadi prosesnya panjang gitu. Nah, Januari 2024 awal itu ada informasi pembukaan di X ini, siapa yang mau PhD di sini gitu. Kita lagi banyak pendanaan baratnya. Maksudnya itu dari si unitnya? Itu salah satu fakulti, salah satu dosen yang mengajar di sana gitu dia secara aktif ini. Terus aku bilang aku tertarik untuk riset soal ini gitu.
bisa approach siapa, terus dia bilang ada salah satu profesor yang bisa kamu approach bidangnya soal kontak via email, kita meeting via Zoom, kata dia oke, tertarik dengan riset Risetnya. penelitianku, aku buat proposalnya, terus kata dia langsung ini ya submit proposal dan sebagainya ke admission, ke portalnya gitu. Nanti biasanya, nah di situ aku nggak tahu bakal ada scholarship seperti apa gitu tuh, karena nggak dijelasin. Iya. Tapi pas udah di admission itu dijelasin bahwa kita Iya, mahasiswa kan, PhD scholarship. akan langsung dikonsider untuk dapat research assistantship, either research assistantship atau teaching assistantship kayak gitu, atau kita bayar sendiri juga bisa gitu. Tiga pilihan itu ya, aku ambil yang by scholarship kan, Iya. teaching assistantship, dan seminggu kemudian itu langsung dapet Admissionnya. ya LA unconditional. Tapi itu belum sama beasiswanya ya. Baru Kayak kayak programnya dulu. Programnya by departemen kita udah diterima gitu. Lalu habis itu di challenge istilahnya di examen lagi sama pihak univ. Nah, baru kita dapet teaching assistantship seminggu setelahnya lagi, jadi 2 minggu proses. Itu cepet banget prosesnya. Kayak gitu. Iya. Kayak tiba-tiba dari ya udah coba-coba dulu aja, terus tiba-tiba kayak 2 minggu kemudian udah dapet LOA, udah dapet si scholarship. Prosesnya kurang lebih full semuanya 1 bulan, dari awal Januari sampai awal Februari. Dari awal dapat di X gitu, Iya. kirim email, langsung Zoom rapihin meeting, Zoom meeting, langsung proposal. rapihin proposal, kirim ke portalnya, dapat LOA, dapat scholarship, udah. Cepat banget. Itu makanya. Kayak rezeki awal tahun gitu nanti kayak pas Januari lagi, Januari ke Februari. Kalau aku bilang sih itu rezeki awal nikah ya. Oh iya. Oh iya benar. Nikahnya waktu itu bulan November 2023 akhir. Oh. Jadi kayak 1 bulan 2 bulan. Iya, benar. Gitu nggak? Ada rezekinya. Emang kalau nikah punya anak tuh ada rezekinya juga katanya. Itu beda lagi. Itu beda lagi. Aduh, ya ampun. Ternyata jalur X itu follow-nya. beneran jalur X kan? Iya beneran. Gue kira kayak ya udah jalur alternatif jalur X, tapi ternyata emang X Twitter guys ya. Iya, informasi udah bisa banyak ya. Itu apa yang di follow tuh apa? PhD akademik gitu hashtag. Jadi sebetulnya udah dari beberapa tahun lalu sih aku aktif di Twitter. Ya Aktif nyari. kayaknya aktif. Kalau aktif nyari PhD enggak. Cuman kan biasa kayak follow beberapa istilahnya peneliti atau akademisi dari luar gitu. Dan itu kan jadi masuk algoritmanya gitu. Jadi Mereka kayak mereka nge-share konten-konten. nge-repost segala macam. Bahkan yang aku dapat informasi ini dia sebetulnya nggak aku follow, nggak aku ikutin juga gitu ya. Cuma kan algoritma tadi gitu. Iya, Dia muncul. Bagus nih ya kali ini algoritmanya bukan bikin aneh-aneh ya. Iya, bukan aneh-aneh. Ya, thanks to Elon ya. Iya, benar. Udah jadi X ya waktu itu ya? Udah belum ya? Udah harusnya ya? Udah jadi udah. X ya. Iya. Udah jadi X. Mantap. Gila. Terus habis itu ngurus visanya setelah itu berarti. Ya, jadi setelah LOA scholarship itu kita dikasih waktu kurang lebih 3 bulan, 3 atau 4 bulan ya. Menentukan mau diambil enggak. Mau diambil apa enggak gitu. Kalau diambil ya langsung mereka Bantuin kasih surat-surat. surat dan lain sebagainya untuk visa. Gitu. Karena kan maksudnya daftar visa juga harus ada sponsor dari institusi yang naungi kita ya. Benar. By April kita masih keputusan. Mei kita apply buat visa itu langsung, nggak lama lah. Gitu. Ya 3 minggu kemudian, jadi aku daftar untuk visa F1 dan juga istri F2. 3 minggu visaku keluar di Juni awal itu. Nah, tapi yang visa F2-nya nyangkut sebulan setelahnya. Iya. Dimana waktu itu Udah harus berangkat juga udah nggak? harus berangkat, Tiket persiapan beli tiket kan, terus juga harus persiapan ibaratnya akomodasi di sana. Iya, nyari-nyari rent gitu dan lain-lain. Kayak gitu. Ya untungnya Juli Keluar ya. keluar. Jadi beli tiket Hamin 2 minggu terus Amin 2 minggu. Pokoknya kita pastiin kalau misalkan sampai Juli akhir
atau harus awal emang nggak keluar, Beli ya aja itu, gitu. beli aja makeup gitu. Tapi kalau keluar lebih awal ya kita bisa lebih prepare. Terus gimana rasanya? Ya kembali lagi ke sini guys, nih rasanya kayak mirip nasi padang sih, cuman bumbunya nggak strong nasi padang. Tapi ini kayaknya udah bercampur sama sambelnya Iya kena. kue tiaw. Oh. Jadi kayak agak pedes-pedes gitu. Tapi harusnya pedes nggak? Mungkin kamu makan sambelnya. Biasanya dia Oh. dalam singkongnya ada cabai. Ini ya, ini ya. Iya itu. Oh. Di dalam singkong. Tapi ini yang uniknya tuh dia pakai telur asin ya. Iya. Itu kayak wajibnya gitu sama. Iya, beda kan tapi kalau nasi. Belum dicoba. Kita coba dulu ya telur asinnya ya. Masih Nasi tertutup. Iya masih tertutup ya. Nggak terlalu asin ya. Enak. Waktu aku di perjalanan itu kita aja makan telur asin juga. Tapi kayaknya ini lebih nggak asin ya. Enak. Iya, harus dicoba ya guys kalau ke Pontianak sama Melda harus. terutama yang di Di mana aja, Bu? Di mana aja boleh, ini brand ambasador ya. Melda boleh endorse kita ya, nanti kita ke Pontianak lagi. Tapi udah terkenal sih kayaknya ya. Orang-orang udah ke situ. Bakal Karena kalau mau di Pontianak kalau kamu sarapan bubur. Oh iya. Buburnya Pontianak tuh nggak kayak bubur di Bandung kan ayam ya. Iya. Terus teri, maksudnya kuahnya dikit kan. Kalau di sini buburnya kuahnya banyak. Terus kadang juga pakai tulang sapi gitu, yang ada kayak iga gitu. Iya. Terus Kalau di banget. Bandung itu pakai ayam, di sini pakai teri. Atau kacang tanah, Iya. tubis ya. Jadi kemarin tuh aku bilang guys kayak waktu hari pertama udah banyak nih makan, karena kayak menurut aku kayak tempat-tempat gitu loh dalam satu hari itu, tapi ternyata katanya belum masih banyak yang belum guys. Belum Nah, mewakilkan Pontianak. iya belum mewakilkan Pontianak. Nah ini hari ini baru ya kita sudah mencoba banyak baru beneran. Aduh. Enak. Tapi memang katanya orang-orang ke Pontianak tuh buat makan ya? Iya, karena kita nggak ada wisata. Iya. Iya sih. Makanan doang. kuliner katanya. Iya wisatanya wisata kuliner. Kita cobain dulu deh guys. Wow, so many. Isinya jelasin dulu. Harusnya. Nah iya, isinya apa nih? Izin dulu. Nggak tahu ya dibelinya apa ya. Oke, normalnya sih ada 3 rasa. Seringnya ada bengkoang, itu paling banyak diminati. Terus yang kedua itu ada talas. Oke. Biasanya warnanya lebih gelap. Kalau kulit ini yang bengkoang. Tapi talas ada di bawah. Terus di bawah itu ada hijau kucai. Kan tuh kucai? Daun kucai? Tahu. Kayak sayur-sayur gitu kan? Iya, yang cuma daun doang. Iya. Jadi kamu bisa mencoba. Mencoba ininya ya. Dan Kita ini coba yang enaknya bawah. pakai sambal gitu. Iya. Aku emang suka sambal pedes ya rasanya. Tapi di Bandung tuh ada yang jualan coipan gitu kayak enak sih. Maksudnya nggak terlalu pedes gitu. Tapi aku nggak tahu yang ini ya. Sepedes yang si kue tiaw nggak? Sedikit saja guys. Mari kita coba. Ini karena dingin ya. Beda Iya, sama ya. Enak, ininya nggak. kuahnya nggak kerasa ini. Iya. Nggak apa atau apa gitu ya. Terus dia nggak, maksudnya padat gitu loh. Iya. Aku pernah makan yang kayak dia lumer gitu, jadi kayak disumpetin aja udah. Banyak ya. Iya. Persyaratannya yang pasti semua ijazah. S1, S2. S2 ya. SMA enggak. Iya. S2 dan IELTS. Cuman karena waktu itu S2 di English Open Iya. di UK, jadi syarat itu bisa Di wave. kayak gitu. Lalu ada juga requirements untuk esai. Esainya ini ada 2, personal statement, Iya. kira-kira 500 kata sampai 1000 kata. Berarti 2 atau 4 halaman, 2 sampai 4 halaman. Nah,
study plan of study kalau nggak salah. Ya, intinya rencana studi ya. Rencana studi kayak kenapa kamu mau PhD secara profesional, apa istilahnya cita-cita atau karirnya nanti setelah ini ngapain gitu. Terus nanti rencana risetnya seperti apa dan kenapa ambil jurusan ini dan kenapa harus di kampus ini kayak gitu. Sebetulnya persis kayak admission pada umumnya sih. Iya. Nggak ada dokumen yang GRE gitu itu nggak ada. Nah, GRE apa GMAT ya? GMAT itu nggak ada. Karena kayaknya itu requirement untuk S2 kalau ya? misalkan MBA? ambil S2 atau S3 yang berhubungan dengan bisnis, ya MBA, medicine, Iya. terus ya beberapa di engineering mungkin ya, tapi aku kurang paham sih. Tapi yang programnya Fahmi itu nggak ada. Fahmi itu nggak ada. Nice ya itu soalnya nggak mungkin sebulan sih kayaknya kalau misalkan Kalau ada ada kayak gitu jari kayaknya nggak mungkin sebulan udah dapet LOI sih. Iya. Waktu itu prepare-nya sendiri apa kayak ada minta tolong review siapa gitu apa gimana? Waktu itu sebetulnya karena posisi. Oh ada recommendation letter nggak? Recommendation letter, oh iya. Ada. Berapa Dua tuh? recommendation letter dari former supervisor ya. Jadi aku minta dari supervisor S1 dulu, sama supervisor S2. Kayak gitu. Ya. Oke. Dan biasanya kalau recommendation letter dikasih tentang waktu bahkan setelah kita submit gitu ya. Karena kan kita submit biar mereka kirim sendiri. Tapi ada juga yang kita bisa upload sendiri. Kalau misalkan si recommendernya udah ngasih dulu ke kita. Tapi waktu di caseku itu mereka langsung kirim ke kirim ke kampusnya. email unitnya. Ya, email unitnya. Portal unitnya. Kayak gitu. Mungkin kampusnya bisa langsung dari S1. Nah ya, nah ini keunikan di RPI itu, tapi mungkin di US mostly ya. Iya. Itu setelah lulus S1 bahkan bisa langsung apply untuk S3, program S3. S2-nya gimana? S2-nya itu nanti masuk ke matrikulasi program S3 tahun. Berminat langsung S3. Aduh. Satu dulu ya. Jadi salah satu cohort angkatan di atasku itu, dia itu Chinese, S1-nya di China, terus masuk S3 di PI, kayak gitu. Dan bahkan jurusannya agak jauh dan juga manajemen masuk ke STS gitu. STS ini kan ya critical social science. Iya. Gitu. Mostly kalau background itu anak-anak political science, antropologi, sosiologi, history, filosofi, kayak gitu. Jadi nanti itu programnya kalau aku kan 4 atau 5. Nah, kalau dia itu 4+1 gitu tuh. Jadi 4 tahun tuh PhD-nya, 1 tahun S2-nya. Jadi 1 tahun di awal dulu tuh untuk istilahnya familiarisasi dengan materinya gitu. Baru 4 tahun tuh baru mulai. Menarik banget guys, bisa langsung S3 kalau kalian mau sih. Iya, bahkan kemarin ada yang kontak orang Indonesia ya. Lulusan di Bandung, kampus besar Bandung. Iya. Keterima S3 di sana gitu tuh. Itu yang jalur S1 S3. S1 S3. Oh. Jadi dapat full scholarship juga. Ada S2 aja nggak? S2 aja ada, tapi di beberapa program kayak arsitektur. Di programku dulu ada, cuman sekarang karena terlalu banyak birokrasi gitu, dan peminatnya nggak terlalu banyak untuk S2. Jadi lebih banyak memang S1 S3. Ini S3. Banyak S1 S3 atau ya dari S2 langsung ke S3. Menarik guys, menarik. Apakah saya mau juga? Kan menarik ya. Langsung S3. Iya. Benar. Menarik banget. Bisa S3. Iya. 5 tahun ya. Iya 5 tahun lah. 5 tahun gitu. Ya itu kan sama kayak S3 biasanya, tapi ini udah langsung dapat S2 dan S3. Iya betul. Sebetulnya sih kalau S3 by project aja ya, kayak yang di kampus di Europe
atau di UK gitu, itu kan 3 tahun aja atau 3 tahun setengah. Iya, iya. Tapi kan ibaratnya kalaupun di US 5 tahun, hitungannya 1 tahun itu kan S2-nya. Iya, iya, iya. Jadi Karena sama kan- aja. Karena di US kan ada kewajiban untuk ambil kuliah lagi. Maksudnya? Dalam artian ambil mata kuliah. Oh. Mata kuliah lagi gitu. Kita jadi mahasiswa duduk dengar seminar dari dosen. Gitu. Kalau setauku di kayak dulu pas aku ambil di S2 di UK, itu kan S3 ada beberapa mahasiswa S3 juga kita kenal. Itu dia nggak wajib Mereka ngambil kelas. nggak wajib ambil kelas. Jadi langsung menyusun proposal, riset, persiapan. Setahun pertama ya persiapan riset, kenal supervisor, ambil conference atau apapun, bikin paper gitu. Tahun depannya baru penelitian, tahun depannya nulis. Biasanya 3 tahun beres. Jadi ini kalau kalian lihat makanannya sudah hampir habis karena tadi kita ngecas baterai dulu ya. Tapi so far tadi coyopannya yang paling enak sih, kayak ya enak juga sih yang lain, cuma maksudnya karena aku suka makan coyopan jadi kayak coyopannya adalah highlight dari semuanya. Terus tadi aku paling suka yang pakai kucai, ya karena dia segar gitu. Tapi yang biasa yang pakai bengkoang ini nanti kita akan bawa ke hotel ya untuk dihabiskan oleh rombongan saya. Oke, sekarang kita mau makan dessert sambil menanyakan kepada Teteh dan AA ini. Balik ke Iya. Untuk mengakhiri guys, kita mau nanya tentang sebenarnya Fahmi nih riset S3-nya apa di sana ya, dan suka dukanya apa. Riset S3-nya dulu. Jadi tadi ya program studinya Science Technology Studies. Dan S3 aku ini program, maksudnya risetnya sangat nggak terpatok pada satu disiplin tertentu. Jadi percampuran antara antropologi, sejarah, filsafat, dan juga ilmu politik gitu. Riset S3-nya itu aku tertarik untuk meneliti mengenai kajian sosial soal petroleum engineering. Petrol itu bensin. Minyak, ya petroleum oil engineering, soal perekayasaan minyak, bawah tanah. Misalnya bawah tanah itu sumber daya alam yang ada di bawah gitu, minyak, gas, dan lain sebagainya. Tapi akan fokus di minyak gitu. Nah, apa sih yang ingin dicari? Kita tahu kayak maksudnya dalam gambaran besar minyak ini berkontribusi secara ekonomi gitu. Tapi kita tidak pernah tahu bagaimana apa istilahnya keputusan teknis yang yang diambil ketika minyak itu mau diambil, mau di lifting, bahasa teknisnya gitu. Itu melibatkan keputusan yang sebetulnya nggak cuma teknis, tapi politis, lalu juga sosial, budaya. Karena kan kalau ngomongin suatu tempat pertambangan atau pengeboran minyak itu kan dia pasti hidup di dalam satu kultur masyarakat tertentu gitu. Nah, ada 2 studi kasus yang ingin aku coba dalemin. Yang satu pengeboran minyak di anjungan lepas pantai atau offshore. Lepas pantai itu dalam artian dia di tengah-tengah laut gitu. Nah, itu bagaimana itu dilakukan, lalu sejauh mana proses pengkondisian masyarakatnya gitu sehingga itu bisa berhasil dilakukan. Karena kan seringkali kita melihat adanya proses-proses ekstraksi minyak itu satu kemajuan, teknologi yang tinggi, infrastruktur yang canggih gitu, mahal dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya banyak kayak lokal aktor yang tidak dilibatkan, dan sebetulnya mereka berkontribusi pada proses keberhasilan suatu ini ya, pengeboran dan sebagainya. Nah, studi kasus yang kedua itu anomali daripada pengeboran ini. Jadi gimana para penambang minyak lokal yang ada di Jawa Timur, di Bojonegoro, itu adalah bukan dari geolog, bukan geofisika, Pokoknya bukan dari ilmu-ilmu, bukan dari ilmuwan, bukan engineer, tapi mereka masyarakat murni gitu,
yang punya apa ya, teknik penciuman, yang punya kayak ibaratnya apa ya, Kearifan lokal. kearifan lokal ya gitu Iya. tuh. Dan itu diwariskan secara turun temurun, dan bagaimana itu juga salah satu bentuk secara simbolik gitu tuh mempertahankan wilayahnya seperti itu. Jadi aku ingin mengcompare itu, tapi juga ingin berkontribusi ke bagaimana sebetulnya proses pengeboran atau minyak gitu tuh, misalnya yang berkontribusi pada ekonomi negara itu tidak semata-mata hanya bisnis semata gitu, tapi kajian-kajian teknisnya sangat beririsan dengan di balik itu. iya, sangat politis, sangat apa ya, ibaratnya punya dunianya sendiri yang harus diekstrak gitu. Seperti itu. Kompleks ya guys. Iya. Kompleks banget. Namanya juga S3 ya. Udah SSS, iya. Kan diri ya. Bener. Aduh. Yang bikin tertarik apa? Emang dari S2 udah ngambil itu? Ya, mungkin kalau ngomongin ininya dari riset S2 sebetulnya soal pertambangan batu bara, bagaimana dampak batu bara gitu. Tapi kan kalau ngomongin dampak kan ibaratnya bagaimana masyarakat itu terdampak secara sosial, secara ekonomi, budaya gitu. Tapi aku ingin menarik lebih dari jauh sebelum itu ya. sebelum itu, dalam artian bagaimana keputusan pertambangan itu muncul gitu kan, dari sudut pandang para teknokrat, dalam artian para ilmuwannya, para pebisnisnya, termasuk negara sebagai regulator yang memberikan izin. Karena kan yang melakukan pertambangan itu kan bukan orang asal-asal gitu. Bukan perusahaan lokal bahkan. Walaupun perusahaan lokal tuh yang nasional, contoh gitu perusahaan plat merah yang kita lihat pembensinnya ada di mana-mana. Lalu ada perusahaan kontraktor asing, kayak ada dari perusahaan minyak yang labelnya kuning, yang hijau, gitu-gitu. Nah itu tuh sebetulnya yang kita lihat di jalanan itu hanya apa ya istilahnya, hanya produknya aja gitu. Tapi di balik itu. Tapi di balik itu kan ada proses yang sangat besar. Nah, aku ingin coba nge-crack itu. Dan emang dari dulu sukanya riset berarti ya? Ibu dari riset kan? Ya, punya emang ya. Nah, kayaknya kalau S3 nggak suka riset, makanya S3 kan emang kayak riset base banget ya? Research base banget. Oke. Ya gitu guys, kalau kalian tertarik dengan topiknya nanti bisa kontak Fahmi di LinkedIn mungkin ya? Boleh nggak? Boleh. Nanti aku share juga ya, linknya di bawah. Sini di bawah lah pokoknya. Terus apa lagi ya? Oh ya udah terakhir, so far udah 9 bulan di US. Suka dukanya apa nih? Jadi FYI juga nih, ibu bapak ini mereka baru memiliki adik bayi guys. Sudah 5 bulan adik bayinya. Dari video ini direkam ya, bukan dipublish. Dipublishnya Tanggapan. nanti ada dong jadwalnya ya. Nanti ya tahun ini pokoknya tahun ini. Nanti saya kabarin. Ada urutannya soalnya. Iya ada urutannya, betul gitu. Jadi suka dukanya apa sih kayak menjalani kehidupan di US gitu. Siapa dulu? Bebas. Kalau dari aku sih karena studi di sana ya, yang jelas kalau dari sisi akademik proses penyesuaian lagi belajar challenging pasti. S3 itu bisa dibilang sulit mudah gitu. Sulitnya ada 2 kali, berarti lebih sulit. Lebih banyak sulitnya. Iya, lebih banyak sulitnya karena kan ya kita perlu pendalaman apa istilahnya teori, terus kalaupun topik riset yang kamu sukai misalkan ya harus benar-benar mendalami, nggak cuma di topik risetnya aja tapi hal-hal turunannya itu yang jadi ini gitu. Terus kemudian ya challenge lainnya bahasa, lalu relasi gitu, nggak se-fleksibel saya kayak di kultur di Indonesia sebagainya. Terus ya yang bikin jadi challenging lagi adalah saya datang ke sana nggak, maksudnya harus komit untuk 5 tahun, jadi gambaran 5 tahun kayak gitu itu sangat panjang dan kayak
nggak tahu ya, semenjak masuk S3 gitu lebih 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 peka terhadap sekitar karena bawa istri juga dan anak juga, gitu lebih kayak oh yang aku kerjakan harus benar-benar punya apa istilahnya efek lah buat buatku sendiri dan buat nanti studiku seperti itu. Mungkin itu sih yang bisa aku jawab. Selebihnya ya kehidupan sosial di sana ya dibawa enjoy aja. Go with the flow. Ya kayak gitu, dan juga kayak perbedaan musim segala macam ya dibawa enjoy aja. Kalau aku ya, Iya. kalau tentang musim itu dibawa enjoy, kalau aku cukup struggle di awal sih. Nah kan aku lahir dan besar di sini kota Katulistiwa yang panas ya, Panas banget. Iya, sebagai Kalimantan panas banget. Ini BTW lintang 0 tuh ada di sini ya. Betul. Iya. Hari-hari aku panas ya, tiba-tiba sampai sana itu ada untungnya sedikit gitu. Itu udah last summer, jadi walaupun udah belasan di sana, tapi waktu itu udah dingin banget gitu. Mungkin bagi orang sana udah masih panas nih gitu kan. Tapi itu membantu sih, maksudnya datangnya mas pagi summer gitu, tapi tetap kaget. Nggak sekaget ini, tapi nggak kaget banget gitu ya. Itu plus minusnya. Terus yang kedua, karena aku datang posisi hamil, aku merasa itu benar-benar dilihat orang tuh jadi berbeda gitu. Aku merasa lebih dispesialkan dalam artian orang melihat karena kondisi gue ya. Jadi segala sesuatu dipermudah. Terus orang privilege orang hamilnya beneran di ini ya, fasilitas itu dari fasilitas baik itu kesehatan ataupun segala ini ya sosial di sana gitu pelayanan publik. Ya pelayanan publiknya memang kebantu sih kita gitu. Jadi mungkin struggle yang tadi yang kita pikirkan di awal itu mungkin sedikit terbantu dengan kondisi hamil justru bukan yang awalnya kita mikir dengan hamil kan mungkin takutnya malah ribet justru malah dengan hamil orang-orang mengaku ini karena hamil nih dipermudah dengan privilege. Iya, kita dapat beberapa keuntungan lah sama hamil, maksudnya karena hamil sana jadi lebih mudah lebih ini gitu untuk ini ya itu sih paling ya karena ini beda jauh sama di Indo, jadi untuk komunikasi sama orang rumah di Indonesia DPR banget buat kita gitu. Maksudnya kayak nggak langsung dibales. Iya, satu nggak langsung dibales, terus mungkin orang tua kita standby-nya malam nih gitu, maksudnya free-nya karena habis pulang kerja atau segala macam. Kalian baru bangun. Nah, kita pagi banget masih belum sadar gitu. Saat kita udah sadar, orang tua kita udah pada tidur, jadi cukup ini sih komunikasi. Oke, ini betulnya baru kepikiran, ini terakhir banget guys, terakhir banget nih beneran. Tips and triknya apa nih? Berarti so far dari kehidupan 9 bulan di sana, mungkin kalau kami dari segi akademiknya gitu kali ya, kalau kalian nanti dari segi navigating life lah, di sana. Tips and trikku sebetulnya apa ya? Jadi dari preparation juga boleh btw. Ya dari preparation. Sebetulnya kan kalau ngomongin apa jalur masuk kampus segala macam kan emang jelas ya. Iya. Kayak ada portalnya segala macam, lewat admission. Tapi ada hal-hal yang tidak tertulis di sana. Ibaratnya kayak email seperti apa dosen ataupun diskusi dengan mahasiswa yang udah yang udah di sana gitu tuh, yang menjadi yang ada di kampus yang kita tertarik untuk daftar gitu. Itu bisa jadi option karena itu memudahkan kita either kita mau ambil atau mau bisa sekolah di sana atau enggak gitu. Itu pun yang membuat aku ngelakuin itu gitu, termasuk kayak aktif di Twitter tadi juga ya sampai kampusnya gitu. Terus selain itu tips saat kuliahnya jangan pernah ngerasa minder aja sih, karena dosen ataupun mahasiswa sana yang mostly orang sana gitu nggak menganggap kita orang lain dalam artian kayak kamu mahasiswa internasional, kamu tidak punya kapasitas yang sama gitu. Enggak, kita duduk di bar dan table yang sama gitu. Nah, apakah kapasitas kita untuk bahasa Inggris itu dipengaruhi? Ya memang mempengaruhi, tapi mereka sangat sadar itu bahasa kedua atau bahasa ketiga gitu. Bukan bahasa ibu, dan itu sangat diwajarkan, sangat diwajarkan. Bahkan
di beberapa tugas kuliah waktu awal-awal pas semester 1 itu aku juga banyak komen gitu dari segi bahasa segala macam, tapi ya nggak masalah. Ya udah, Kita nggak ambil apa-apa. ambil kuliah mau belajar ya, Iya, emang harus siap improve gitu, terus. ya. Nah itu jadi ya salah satu strateginya ya siapin mental untuk ibaratnya menerima segala ekspektasi itu gitu. Kenyataan itu ya emang nggak bisa dihindari kok gitu. Iya. Kita emang datang dari Indonesia, emang mau belajar ya nikmatin aja. Itu sih tips umumnya lah. Iya. Thank you. Silakan Ibu Thalia. Oke. Iya. Apa ya, kalau bukan tipe yang sangat bersosialisasi untuk cara ini, aku standby di rumah aja tuh kayak it's okay gitu loh. Iya. Tapi mungkin untuk yang seni luar memang perlu berbaur lagi, untuk harus lebih aktif buat nyari teman atau ngajak ngobrol duluan gitu. Iya, Karena iya. kalau kita berharap kita yang di approach agak sulit kayaknya gitu. Beda culture-nya beda Iya, ya. kayak gitu. Karena bagian kita yang baru datang ya, ibaratnya Nah. kalau pengen bersosial gitu. Itu dari segi sosial sih. Tapi kalau aku tadi introvert banget ya. Iya. Jadi kayak di rumah aja ya udah nggak masalah Ya udah gitu. lah ya, recharge juga Gitu di rumah. Paling keluar kalau ada keperluannya aja gitu. Terus yang kedua mungkin akan jadi pertanyaan itu kan kayak biaya hidup di sana gimana sih? Apakah menutupi nggak sih gitu? Sebenarnya mau dimanapun ya, kalau menurutku yang paling penting tetap budgeting sih di awal gitu. Gitu jadi kayak kita mau dimanapun, mau uang segimanapun, kalau nggak budget kayaknya akan boncos juga. Akan kita ada pertanyaan saving nggak sih, ya balik lagi gitu pada pandanya kita kayak Iya, gitu. iya. Mungkin emang ada yang harus sampai detail, kayak ada temanku misalnya dia saking budgetinnya tuh dia nyari tahu ini harga di sini berapa, di sini berapa. Mungkin bagi kita ribet ya gitu kan, tapi kalau kalian sanggup silahkan. Iya. Tapi kalau aku pribadi, karena waktu itu posisi hamil dan baru tahu kan, emang nggak semua tempat kita tahu di mana yang lebih murah. Kalau misalnya kita udah tahu di suatu tempat budget sini lebih murah, dan kayak mungkin perbandingan awal boleh sekali dua kali, tapi endingnya aku lebih nyari simpel, kayak yang penting punya budget untuk biaya bulanan sekian nih, selama masih dalam masuk budget it's okay Ya, gitu, nggak sampai sedetail itu gitu. Iya. Gitu sih ya. Dan sejauh ini so far kita masih aman sih, masih bisa saving dengan Mantap. kisahnya ya. Betul. Gitu. Jadi aman, jadi jangan terlalu kesel. Iya. Walaupun ini jadi kayak mereka kan maksudnya yang dapat funding officialnya Fahmi, tapi maksudnya yaitu dipakai berdua masih bisa saving guys. Karena baru banget kan yang mahasiswa Indo kan nanya kayak uangnya cukup nggak ya, kayak gitu, kayak bakal bisa saving nggak, padahal dia posisinya sendiri gitu, dan dia sudah research dari website kampus ya katanya itu ternyata dia over cost tuh, dari kampusnya tuh ngasih taunya segini. Mungkin kan emang budget orang sana ya, Iya benar. secara makan mereka mungkin lebih besar. Betul. Kalau kita kan menurutku porsi makan sekali mereka tuh cukup 2 kali atau 3 kali kita bahkan Iya, gitu. iya. Jadi kayak cukup banget Cukup gitu. ya, jadi kayak itu buat satu hari gitu ya. Betul. Benar. Frugal living juga nggak terlalu frugal living ya. Enggak frugal banget. Kita Biasa tetap kok. ada Kita malah waktu untuk normal lah. makan di luar, tetap ada gitu. Iya. Misalnya makan untuk fancy sih. Fancy sedikit ada. Iya, nyobain lah, Iya. explore yang makanan di sana ya. Hmm. Ada lagi. Ya jangan lupa traveling. Ya, Iya. tetap niat. Nikmati Untuk negaranya ya. Ibaratnya refresh dan Iya. juga menikmati selama mumpung di sana. Iya. Ngurangin biaya tiket kan. Bener. Tiketnya udah jauh kan Oh, ke sana, iya. jadi sekalian aja di explore Iya. guys. Betul. Gitu. Sama tadi aku waktu ngobrol-ngobrol tuh juga dapet yang tentang komunitas itu ya. Ya betul. Betul. Kayak penting juga tuh, jadi mereka tuh ikutan maksudnya berkumpulan diaspora Indonesia yang ada di sana, jadi Betul. itu sangat membantu, apalagi kayak kalau nggak punya keluarga, misalnya mereka juga datangnya sendiri ya, Betul. nggak ada kenalan juga di sana, baru kenalnya pas di sana, tapi kayak sangat close knit lah si community-nya itu, jadi sangat saling membantu gitu kan. Jadi kalau kalian kemana-mana coba cari komunitas orang Indonesia mungkin, atau Betul. komunitas apa, soalnya orang Indonesia juga banyak ya di mana-mana ya kayaknya. Kayaknya banyak ya. Memang enggak terpublish banget. Iya, tapi jadi ya ada aja gitu. Coba tanya KJRI gitu kali ya. Iya, Kalau misalkan bisa. kalau Kan misalkan KJRI sendiri kan misalnya kalau kita nggak tahu ya, ikut aja event pertama kita ikut event di Event KJRI yang sendiri KJRI. gitu kan. Nanti kan baru dapat kenalan, dapat apa. benar.
Gitu guys, jadi thank you so much Fahmi dan Thalia atas insight-nya. Dan ini makanannya banyak banget. BTW ini review makanan untuk menutup. So far ya coypan ini enak sih. Terus tadi dessertnya ini untuk menutup ya, manis tapi nggak giung. Jadi kayak enak sih. Cuma kalau saya makan semua agak diabetes ya kayaknya ya. Jadi nanti akan saya bawa kepada rombongan saya juga ya. Begitu guys, jadi thank you so much for watching. Kalau kalian mau nanya-nanya ke kami, mungkin nanti aku bisa share link ini ya di bawah ya. Link ini kalian bisa tanya-tanya, siapa tahu ada yang mau ke kampus yang sama atau mau ke US dan mencari funding lewat jalur alternatif selain jalur X ya, benar. Selain LPDP, Fulbright dan beasiswa-beasiswa yang terkenal, ternyata ada juga nih beasiswa dari kampus ya yang bisa dipakai begitu. Oke guys, jadi itu aja buat hari ini. Thank you so much for watching. Don't forget to be great in your own way, and I'll see you in the next one. Bye guys. Wah, seru banget ya ngobrol sama Thalia dan Fahmi sambil makan dan nostalgia bareng teman-teman yang sekarang lagi kuliah di US dengan beasiswa penuh. Gak cuma itu, mereka juga baru punya baby guys, dan semua itu cukup excited banget for their journey ahead. Semoga cerita ini bisa jadi motivasi buat kamu juga ya. Kalau kamu suka konten tentang beasiswa dan pengalaman real seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Karena aku bakal bikin video kayak gini setiap minggu. Buat kamu yang juga mulai cari beasiswa, aku udah siapin scholarship preparation checklist yang bisa bantu kamu langkah demi langkah untuk daftar beasiswa. Cek linknya di deskripsi atau tinggal komen mau, nanti aku bakal kirim linknya ke kamu. Dan kalau kamu penasaran ada beasiswa fully funded apa lagi sih, including LPDP maupun selain itu yang bisa membawa kamu keliling dunia, klik video di akhir video ini ya. Don't forget to be great in your own way, and I'll see you in the next one. Bye guys!